Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali di majelis ini untuk mempelajari dan memurajaah kembali hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita dan wajib kita sembah satu-satunya. Salam dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan tak bosan-bosannya kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita sekarang pada bab yang ke-14, bab minasyirik ayyastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Bab di antara bentuk kesyirikan adalah ayyastaghitha, yaitu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pekan yang lalu telah kita jelaskan berkenaan dengan perbedaan antara isti'adzah, istighatsah dan isti'anah. Isti'adzah artinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, baik dari keburukan syaitan atau dari golongan manusia atau makhluk-makhluk yang lainnya. Adapun al-istighatsah ini terlebih khusus, la takun illa minal karbi. Tidaklah dikatakan istighatsah kecuali pada hal-hal yang dalam keadaan sangat-sangat syiddah, sangat-sangat dibutuhkan agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah tersebut dan menghindarkan kita dari kejahatan-kejahatan atau masalah-masalah atau musibah-musibah yang terus-menerus menimpa kita. Oleh karena itu, berkenaan istighatsah ini pernah kita sebutkan bahwasanya ya terkhusus misalnya meminta hujan, dan alhamdulillah di negara kita ini ada namanya musim hujan dibandingkan dengan di negara-negara Saudi misalnya dan negara-negara yang lainnya yang tidak ada musim hujannya, sehingga hampir setiap Jumat para khotibnya berdoa, beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya, karena mereka mengalami kondisi kekeringan, kurang air. Inilah di antara bentuk istighatsah. Dan jikalau ada yang berusaha mencelakakan kita, adapun
Al-isti'anah itu lebih umum. Isti'anah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita diperintahkan untuk mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi isti'anah ini mencakup semuanya. Semua bentuk apakah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau beristighatsah, maka semua mencakup dalam hal ini. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jikalau engkau ingin meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan solusi bagi semua apa yang telah kita rasakan, baik musibah ataupun masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, yang meminta tolonglah ya dengan bersabar dan salat. Dan salat jamaah sekalian sebagaimana kita ketahui, salat itu dalam bahasa artinya doa. As-shalah doa. Dan secara khusus dan telah kita ketahui, salat itu mulai daripada takbiratul ihram sampai ya salam. Dan intinya salat itu kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai gerakan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usalli. Maka kita lihat jamaah sekalian berbahagia, mulai dari takbiratul ihram, mulai daripada doa iftitah, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratul Fatihah kita baca, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, semuanya berisi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu kita hendaknya memperhatikan baik-baik bahwasanya di saat kita ini salat, kita betul-betul ya menghadirkan diri kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita mengadukan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai permasalahan yang kita hadapi di dunia ini. Maka olehnya itu Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis shalah. Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi jamaah sekalian, justru salat dijadikan sebagai istirahat, tempat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dari kepenatan dunia ini, dari berbagai masalah yang kita hadapi di dunia ini. Karena dunia ini merupakan darul bala. Ya, dunia merupakan tempat memang kita untuk diuji jamaah sekalian berbahagia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk yang menguji kalian siapa yang terbaik di antara kalian amalannya. Dan telah kita jelaskan dahulu jamaah sekalian, istighatsah, isti'adzah dan isti'anah itu hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang manusia tidak menyanggupinya. Olehnya itu isti'anah, isti'adzah dan istighatsah itu boleh saja dilakukan dan kita minta diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala jikalau memenuhi 3 syarat yang telah kita sebutkan dahulu. Yaitu maka bil hayy, orang yang tempat kita meminta tolong tersebut dia hidup, dia masih al-qadir dan dia mampu untuk itu secara kasat mata dan logika manusia. Dan hadir ya bersama kita, atau bukan mungkin kita bisa melewat telepon untuk membantu kita. Namun tentunya disebutkan di sini lakin yajibul i'tiqad annal makhluk sabab. Namun kita harus meyakini makhluk itu hanyalah sebab. Makhluk itu hanyalah sebab. Wala ta'thira lahu bidzati fi izalati syiddah. Dan tidak ada sama sekali pengaruhnya makhluk itu secara zatnya untuk menghilangkan kemudaratan. Mereka hanyalah sebab. Olehnya itu ketika kita terselamatkan,
kita mengatakan alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan saya melalui engkau. Allah telah menyembuhkan saya melalui obat ini. Kita pakai kata-kata melalui. Karena dalam hadis disebutkan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu. Khairul laka min humur na'am. Lebih baik bagimu daripada memiliki onta merah atau kendaraan yang paling mahal di saat itu. Nah, ini 3 syaratnya jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian berbahagia, tentang doa, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan jamaah sekalian berbahagia, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu mengatakan ud'uni, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mintalah kepadaku. Allah sendiri yang memerintahkan kita jamaah sekalian, ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan memenuhinya. Dan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian telah menjamin bahwasanya doa kita akan dikabulkan. Namun kita harus berbaik sangka tentang doa ini jamaah sekalian berbahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa itu dengan 3 cara. Yang telah kita ketahui bersama. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan doa tersebut. Dan kita harus yakin dan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan cara menghindarkan kita dari mara bahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ya, boleh jadi ya apa yang kita minta itu justru berbahaya untuk kita nantinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan apa? Dengan kita dihindarkan dari mara bahaya. Ya, mungkin terjadi suatu peristiwa, naudzubillah min dzalik, semoga juga tidak terjadi. Ada orang kecelakaan misalnya, la samahallah, ya mungkin kendaraannya hancur atau orang yang ini hancur dan sebagainya, tapi dia tidak apa-apa saja. Ini mungkin salah satunya jamaah sekalian berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai kecelakaan atau musibah yang terjadi, kemudaratan. Kemudian yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita, Allah Subhanahu wa taala menggantikan doa tersebut, ya ditundahkan sampai di hari kiamat jamaah sekalian sebagai pahala untuk kita pada hari kiamat. Kalaulah orang tua saja jamaah sekalian tidak memberikan semua apa yang dia minta oleh anaknya, walaupun orang tua itu bagaimanapun kayanya, dia sanggup orang tua itu membeli misalnya, tapi tidak semua permintaan anaknya diberikan karena tahu kemaslahatan. Boleh jadi kalau dibelikan ini akan justru menjadi bahaya untuk anaknya. Ini orang tua hanya bisa memperkira-kirakan. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui takdir kita, yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita, masa depan kita jamaah sekalian. Makanya kita harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sudah sering berdoa tiap hari, tiap sholat saya berdoa kepada Allah, belum dikabulkan. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Wa asan takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, tidak engkau sukai, justru baik bagimu menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa asan tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu tapi itu buruk bagimu menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengetahui yang gaib masa depan kita jamaah sekalian berbahagia. Ini harus kita tanamkan terus, kita harus yakinkan terus, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah berdoa Ustaz untuk sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi belum sembuh-sembuh juga. Boleh jadi kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali bermaksiat lagi, lalai lagi, tidak berzikir lagi, tidak mengaji lagi.
Ya, ini harus kita pahami baik-baik jamaah sekalian berbahagia. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan begitu banyak dosa-dosa kita telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah cukup itu jamaah sekalian? Allah telah menutupi dosa-dosa kita, menghindarkan kita dari berbagai macam bahaya. Ya, kemudian kita mengeluhkan begitu banyak keluhan dari masalah dunia ini. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluhkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya dengan senantiasa berbaik-sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, setelah Allah mengatakan, ud'uuni astajib lakum, minta kepada aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang sombong tidak mau meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi justru orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin kita minta kepada Allah, Allah akan semakin cinta kepada kita. Allah semakin akan mengangkat derajat kita jamaah sekalian berbahagia. Mintalah terus kepada Allah, walaupun dalam masalah-masalah sepele jamaah sekalian berbahagia. Karena ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila rabbika farghab wa iyyaka nasta'in. Inilah ayat-ayat yang telah kita hafalkan bersama. Maka hendaknya hati kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan sekecil apapun, mengadulah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan begitu butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan aku dalam urusanku walaupun sekejap mata. Karena kita tidak mampu melakukan apa-apa kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian berbahagia. Urusan apapun itu selama kebaikan dan bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah kami sampaikan, salah seorang salaf ya dari kalangan wanita pernah mengatakan, inni laqad sa'altullah hatta fil milh, sungguh aku mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada perkara garam. Subhanallah jamaah sekalian, habis garamnya di rumah mengadu sama Allah dulu. Habis garam ya Allah, mengadu sama Allah dulu jamaah sekalian, supaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan sebabnya. Allah mudahkan sebabnya. Diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, terputus sendalnya, mengadu kepada Allah, ya Allah terputus sendalku ya Allah. Ya Allah saya sakit ya Allah. Ya Allah motorku lagi misalnya macet ya Allah, mogok. Ya Allah saya sakit ya Allah. Saya punya hutang ya Allah. Mengadu dulu sama Allah supaya Allah mudahkan semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya hati kita bergantung sama Allah. Sekecil apapun itu, kita bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Berbagai masalah. Inilah bukti doa yang telah kita aturkan kepada Allah. Iya, yang telah kita senantiasa ucapkan dalam salat kita, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi ini permasalahan doa. Karena doa merupakan inti daripada ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang paling agung. Makanya tidak boleh sama sekali kita peruntukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam masalah yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sudah yakin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan segala-galanya, yang telah memberikan kita harta, memberikan kita fasilitas dunia ini, maka hanya kepada Allah lah kita mengadu dan meminta untuk diselesaikan kita punya masalah. Maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Makanya ada namanya istikharah jamaah sekalian. Istikharah ini pada hal-hal yang mubah, bukan pada hal yang wajib. Karena kewajiban harus dilaksanakan. Istikharah ini pada hal-hal yang mubah,
Ya, kita ingin memilih mana yang kita inginkan di sini. Apakah ketika ingin menikah misalnya, ketika ingin membeli sesuatu dan hal yang lainnya, maka kita berusaha istikharah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita sulit untuk menentukan ya yang terbaik. Kan jangan sampai kita menyesal setelah itu. Tapi kalau hati kita sudah istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tidak kecewa jemaah sekalian, berbahagia karena kita sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pilihan untuk kita. Jemaah sekalian berbahagia, ini persoalan tentang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan jemaah sekalian dalil bolehnya meminta tolong istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang manusia itu mampu untuk melakukannya untuk kita adalah sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qasas. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama seseorang yang minta tolong. Mengatakan di sini fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Ya, ada orang yang meminta tolong kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, karena orang tersebut ingin dibunuh atau ingin dicelakakan. Maka Nabi Musa pun alaihissalam menolongnya dan memukulnya. Ya, tidak terlalu keras sebenarnya, tapi orang itu mati. Subhanallah. Dan inilah yang membuat Nabi Musa alaihissalam sangat menyesal. Sangat menyesal. Dan bahkan hal ini menjadikan beliau beruzur untuk memberikan syafaat pada hari kiamat. Ketika manusia meminta syafaat kepada Adam alaihissalam beruzur, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh pun beruzur, kemudian kepada Nabi Ibrahim pun beruzur, kemudian kepada Nabi Musa mengatakan, saya tidak berhak, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala marah kepada saya karena saya pernah membunuh orang. Nah, ini menunjukkan yang sekalian kata-kata istighatsah ini dibolehkan di saat orang tersebut mampu untuk melakukan untuk kita pada hal-hal yang memang ya manusiawi. Kemudian selanjutnya adalah bab yang ke-15, bab qaulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Bab yang ke-15 ini penulis kitab tauhid ini rahimahullah taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 191 ayat 192 sampai 192. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka dan kita semuanya. Apakah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang dimana sesuatu tersebut tidak menciptakan sesuatu? Ya, maka pantaskah kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memiliki andil sedikit pun kepada kita? Dia tidak menciptakan kita. Bukan dia yang memberikan kita oksigen, bukan dia yang memberikan kita mata, pendengaran dan yang lainnya. Lalu kenapa kita meminta kepada dia? Makanya syirik itu dikatakan kezaliman yang sangat besar karena menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wala yastati'una lahum nasra, bahkan yang dia sembah itu, yang mereka sembah itu selain Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una lahum nasra, tidak mampu untuk menolong dan bahkan tidak mampu menolong diri mereka sendiri. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mendakwai mereka, orang-orang musyrik, mengajak mereka untuk berpikir, bagaimana mungkin kalian menyembah mereka padahal mereka itu tidak menciptakan kalian dan tidak bisa menolong kalian, dan bahkan dirinya pun mereka tidak bisa menolongnya. Ya, dengan secara logika saja
terbantahkanlah perbuatan-perbuatan kemusyrikan tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina yatad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, fastami'u lah, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan tersebut dengan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak, la yakhluqu dzubaba, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walau ijtama'u lah, walaupun mereka bersatu menciptakannya. Secanggih apapun teknologi jamaah sekalian, belum ada yang bisa menciptakan lalat, walaupun itu sayapnya. Tidak ada jamaah sekalian. Lalu bagaimana orang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal lalat pun mereka tidak bisa ciptakan. Dan bahkan disebutkan, wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'a la yastanqidhuhu minhu dhaufat talib wal matlub. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Subhanallah. Kita saja jamaah sekalian yang hidup, yang bisa bergerak, kalau kita punya makanan dan ada singgah lalat dan mengambil dari makanan kita tersebut, apa kita mampu mengambil apa yang diambil lalat? Tidak sama sekali jamaah sekalian. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan perumpamaan yang sangat jelas kepada manusia. Apa yang diambil oleh lalat itu dari makanan kita, walaupun secuil dan kita tidak mampu melihatnya apa yang telah diambilnya, tidak mampu kita menarik kembali. Maka disebutkan di sini, dhaufat talib wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang pula yang disembah. Kalau seperti itu saja jamaah sekalian, kita tidak mampu. Ini menunjukkan begitu fakirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menahan napas beberapa detik saja kita tidak mampu. Kita membutuhkan oksigen dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kira-kira tidak kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian? Kita tidak bersegera kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita, dan bahkan justru kita bermaksiat dengan apa yang Allah telah fasilitasi kita di dunia ini. Dalam hadis disebutkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man azlam mimman dhahaba yakhluqu khalqan ka khalqi fa yakhluqu dzarratan aw yakhluqu habbatan aw yakhluqu syairatan." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang menciptakan seperti ciptaanku, hendaklah mereka menciptakan semut kecil, atau mereka menciptakan sebutir biji, atau hendaklah mereka ciptakan sebutir gandum. Tidak ada yang mampu jamaah sekalian berbahagia. Kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian berbahagia, di sini ya penulis menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Syujja an-nabiyyu yauma Uhudin wa qusirat rubaiyatuhu faqala laysa laka min al-amri syai'un." Ketika perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya jamaah sekalian. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam sudah memakai 2 lapis helm perang, helm besi jamaah sekalian. Memakai 2 lapis pakaian besi, pakaian perang. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi mutawakkilan 'ala Allah, yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam masih saja memakai seperti itu. Jangan lagi mengatakan
tidak usah pakai helm, tidak apa-apa ji, tidak jatuh ji nanti dan sebagainya. Itu keselamatan kita. Kecuali mungkin perjalanan dekat tidak balap-balap, ya tetap kalau kondisi apalagi safar yang jauh, usahakan pakai helm. Ya ini saja Nabi kita Muhammad SAW mau berperang ini pakai helm besi, mau berperang. Dan itu tentunya untuk keselamatan kita jamaah sekalian berbahagia. Hal-hal yang ini. Nah, terutama perjalanan jauh ya, terutama perjalanan yang jauh, yang biasanya orang balap-balap dan sebagainya. Nah, semua kita tentunya meminta kepada Allah setelah kita berdoa bismillah tawakkaltu Allah, lakukan juga sebab-sebabnya. Jangan cuma tawakal saya seperti itu, tak ada sebab yang kita lakukan. Baik. Ini contoh kecil saja, contoh kecil. Ya Nabi kita Muhammad SAW jamaah sekalian sampai berdarah. Berdarah wajahnya, bercucuran darah di wajah Nabi SAW. Ini di perang Uhud jamaah sekalian berbahagia. Dan ini menunjukkan tidak ada namanya ilmu kebal. Ini Nabi kita Muhammad SAW, sahabat terbunuh 70 orang. Mana ilmu kebal? Tidak ada ilmu kebal jamaah sekalian. Itu cuma ya merupakan tipu daya syaitan untuk menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Ini Nabi kita Muhammad SAW jamaah sekalian berbahagia. Bahkan disebutkan wa kusirat rubaiyatu sallallahu alaihi wasallam. Pecah gigi gerahamnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Patah jamaah sekalian berbahagia. Ini di perang Uhud jamaah sekalian berbahagia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena keadaan itu Nabi pun sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan kaifa yuflihu qaum syajju nabiyahum. Bagaimana mungkin suatu kaum melukai nabinya itu beruntung? Tidak akan beruntung orang yang melukai nabinya. Begitu lukahnya, begitu perihnya yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, sampai-sampai keluar kata-kata ini dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Karena ternyata jamaah sekalian, setelah perang Uhud, Nabi SAW mendoakan laknat kepada orang-orang yang melakukan sesuatu yang kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menegurnya beliau SAW. Kenapa? Karena ada seakan-akan mempertegas bahwasanya mereka akan celaka. Padahal ternyata jamaah sekalian, dan ini menunjukkan Nabi kita Muhammad SAW tidak mengetahui yang gaib. Seandainya Nabi kita Muhammad SAW mengetahui hal yang gaib, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su." Sesungguhnya seandainya aku mengetahui hal yang gaib, aku tentunya akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada yang menimpaku sesuatu. Tapi buktinya Nabi kita Muhammad SAW ya patah giginya, terluka. Seandainya mengetahui hal yang gaib, maka Nabi SAW pasti akan bisa menghindar. Dan ternyata yang didoakan oleh Nabi SAW, keburukan saat itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala masuk Islam. Makanya Allah SWT menegur Nabi kita Muhammad SAW. Didoakan kebaikan. Ya, didoakan hidayah agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya hanya berjihad, ya, mengajak, mendakwakan. Tidak boleh kita mencela-cela. Tapi kita mendoakan kebaikan, hidayah. Walaupun memang pada suatu hal boleh-boleh saja seorang yang dizolimi itu berdoa. Ya, karena dalam hadis disebutkan wattaqu da'watal mazlum. Takutlah kalian daripada doanya orang yang dizolimi. Karena tidak ada batasannya dari doa orang yang dizolimi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati kalau pernah menzolimi orang. Jangan sampai orang tersebut mendoakan kita sehingga kita menjadi celaka, naudzubillahi min dzalik. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menegur Nabi kita Muhammad SAW. Ya ternyata
orang yang didoakan laknat. Beliau mendoakan Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harits bin Hisham, ya dilaknat, didoakan laknat. Maka ternyata hal tersebut, ternyata mereka masuk Islam ya beberapa saat atau beberapa waktu setelah itu. Allah tetap saja menegur Nabi kita atas doanya tersebut, dan pada akhirnya ketiga orang ini ya masuk Islam, yang menunjukkan jamaah sekalian bahwa petunjuk dan kesesatan bukan di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita hanya mengajak. Nabi kita hanya mengajak. Bahkan makanya di surat Al-Kahfi disebutkan, sampai-sampai engkau hampir mencelakakan dirimu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, fala'allaka bakhi'un. Ya, sampai-sampai engkau mencelakakan dirimu karena kaum tidak mau beriman kepadamu. Begitu harusnya Nabi kita Muhammad SAW agar kita mendapatkan hidayah jamaah sekalian berbahagia. Dan itulah Nabi kita Muhammad SAW yang sangat kasih sayang kepada umatnya. Dan juga dalam riwayat lain disebutkan Nabi kita mendoakan hidayah kepada kaumnya, mendoakan hidayah kepada kaumnya, padahal beliau SAW telah dilukai. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Jadi kaitannya hadis ini jamaah sekalian dengan judul bab ini, bahwasanya Nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan manfaat dan tidak mampu menolak bala dan tidak mengetahui hal yang gaib. Lalu bagaimana kita meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena sudah masuk waktu, kita cukupkan. Semoga kita bisa memahaminya dan mendapatkan terus bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diwafatkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.